Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya adalah Henry. Eh, saya dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknik dan Sains. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tugas OOP dari Pak Supra. Pak Supra Magister Komputer. Eh, Baiklah, sebelum memulai kita akan menjelaskan dulu apa itu HTML, CSS, dan elemen-elemen dasar HTML. Yang pertama kita membahas HTML. Apa itu sih HTML? Nah, HTML itu ialah Hypertext Markup Language. Nah, HTML ini ialah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat struktur dari sebuah halaman web. Dengan HTML, kita bisa membuat elemen-elemen seperti teks, gambar, link, formulir yang menampilkan sebuah website. Dan di HTML ini juga akan digabungkan dengan beberapa, yaitu CSS bisa, JavaScript bisa. Nah, di sini kita belum sampai ke JavaScript, tapi di sini kita sudah sampai ke CSS. Nah, sesuai dengan dokumen yang diberikan sama Bapak Supra tersebut. Nah, Bapak Supra kan tadi memberi sebuah PDF yang berbentuk HTML dan CSS. Nah, kita akan menjelaskan HTML. Nah, di HTML itu ada bagian head. Nah, head ini yang berfungsi untuk bagian dari HTML yang berisi informasi tentang halaman. Nah, di halaman ini kita akan memberikan sebuah judul. Nah, titel ini adalah judul. Nah, judul ini ada di kepala HTML. Itulah fungsi dari head. Head ini bisa juga digabungkan dengan link untuk CSS dan link untuk script JavaScript. Tapi di sini saya cuma simple aja karena ini adalah dasar-dasar pemula. Di sini saya akan menjelaskan titel atau OOP ini kan udah selesai nih. Nah, dan udah paham juga nih head itu fungsinya untuk apa. Nah, head itu kan untuk berisi informasi tentang halaman website seperti judul serta apa segala macam. Nah, untuk CSS-nya nanti kenapa struktur pembikinan website kita harus membikinkan teks dulu baru visualisasi. Contohnya gini, kepala tanpa tubuh kita tidak akan bisa hidup. Nah, begitu juga dengan website. Kita bikin kepala dulu, badan, baru baju. Nah, baju itu dibagikan sebagai CSS. Nah, CSS ini adalah melindungi semua bagian-bagian yang ada di bodinya. Itulah fungsi CSS. Nah, tapi nanti kita bahas ke bodinya dulu. Nah, body. Nah, di body ini ada terdapat div, Highworms, PEMG, form, label, input, BR, form, div. Nah, baiklah, kita akan membahas text 1. Nah, ini hypertext 1. Nah, hypertext 1 ini adalah untuk membuat sebuah judul besar. Nah, contohnya gini. Jika hypertextnya semakin tinggi, maka teks yang ada di websitenya semakin kecil. Contohnya gini, hypertext ini adalah suatu untuk membuat sebuah ukuran dalam website. Nah, contohnya kita ganti ke hypertext 2. Nah, dia akan makin mengecil dan makin mengecil, makin besar, dan dia makin mengecil. Itulah fungsi dari hypertext 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hypertext ini terbagi cuma sampai 6. Nah, melebihi dari 6 itu dia tidak bisa lagi. Cuma batasnya adalah sampai 6. Di sini juga diarahkan. Nah, misalnya H7 dia tidak mau baca. Nah, tapi kita bikin H. Nah, mau membaca. Itulah fungsi dari hypertext 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai 6. Di sini saya menggunakan selamat datang dengan hypertext 1. Nah, itulah fungsi dari hypertext.
Nah, untuk div ini adalah untuk CSS nanti. Kalau udah selesai dengan body-nya. Nah, ini juga termasuk body, tapi dia ini terhubung dengan CSS. Nah, di sini dia terhubungnya. Nah, di sini. Nah, ini dia. Ini posisi saya menggunakan fixed. Nah, P ini untuk mendeskripsikan. Nah, mendeskripsikan atau elemen HTML yang digunakan untuk membuat paragraf. Nah, paragraf atau deskripsi. Nah, itulah fungsi dari P. Nah, dari P. Nah, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Misalnya ini kan paragraf 1 nih. Nah, kita bikin paragraf kedua. Nah, paragraf kedua di sini. Nah, paragraf kedua kita bikin P. Nah, P. Misalnya P, ini wajib. Setiap gini P. Nah, dia akan membuka paragraf kedua. Itulah fungsi dari V. Nah, IMG. Nah, fungsi IMG lagi. Nah, mau tahu nih apa fungsi IMG? Baiklah, saya akan jelaskan. IMG ini berfungsi untuk menyimpan sebuah foto dalam website. Nah, jadi IMG search ini adalah untuk menyimpan foto dalam website. Nah, caranya gimana? Kalian download fotonya bisa lewat WhatsApp. Saya ini lewat WhatsApp ya. Gunakan link juga bisa karena di sini berbentuk source. Nah, source itu adalah bisa berbentuk link ataupun bentuk yang udah ada di folder. Nah, di sini saya udah ada yang di folder. Nah, gambar ini. Nah, ini. Nah, di sini gambar saya. Nah, ini. Nah, jadi kita masukkan ke OOP HTML. Nah, kita masukkan di sini. Nah, WhatsApp. Nah, kita masukkan. Nah, otomatis ya ada gambar di sebuah website. Ini adalah penampilan dari website. Nah, kalian tahu review OOP HTML ini adalah suatu penampilan di Visual Code. Nah, di sini saya menggunakan review HTML. Dan jadi udah paham kan? Nanti bertanya gimana sih bisa menampilkan ini? Nah, kalian download dulu di sini, cari HTML. Nah, cari di sini review. Dia akan muncul. Nah, di sini tidak ada jaringan, tapi di sini ya kalian cari karena saya tidak ada paket, jadi otomatis untuk mencari seperti ini kalian tinggal cari di sini HTML dulu. Di sini kalian nanti ada tulisnya preview review HTML. Nanti dia akan muncul seperti ini dan klik ini dia akan muncul. Nah, ini dia. Nah, itulah fungsi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke IMG search. Nah, ALT ini adalah nama dari foto tersebut. Nah, contohnya logo di sini saya mau bikin kebesaran deh. Nah, di sini logo. Nah, di sini saya bikin tulisan sini adalah logo. Nah, di sini akan tulisnya logo. ALT ini adalah judul dari gambar tersebut. Itulah fungsi dari IMG search. Nah, untuk kedua, kita akan menjelaskan label terlebih dahulu. Nah, label apa, input apa, bx itu apa. Nah, maaf ya, soal saya hampir habis. Kalau label ini kalau nggak salah itu nama. Nah, dia ini akan menampilkan sebuah nama yang ada di label ini yang kotak ini. Jika kita menghapuskan sebuah nama yang ada di label, nah otomatis yang ada di website juga akan terhapus. Contohnya, nah kita hapus. Nah, dia akan terhapus. Nah kita tambahkan lah. Itulah fungsi dari label. Fungsi dari input yaitu untuk memasukkan sebuah data. Nah, memasukkan sebuah data. Nah, berbentuklah seperti kotak. Nah, kenapa sih bisa ada kotak-kotak itu? Nah, di mana dapatnya? Ada di CSS ini. Nah, CSS inilah yang membentuk sebuah tabel ini. Dia akan otomatis membuat sebuah kotak karena ini adalah berbentuk label dan input yang otomatis dia akan berbentuk seperti pengisian formulir. Nah, inilah fungsi dari label dan input. Jika kita hapus, otomatis
tabel yang warna putih ini akan terhapus juga. Nah, itulah fungsi dari input. Nah, kita hapuskan ya. Kita contoh, kita hapuskan. Nah, dia akan terhapus. Tinggal labelnya aja yang tersisa. Itu fungsi dari input. Nah, BR ini fungsi untuk Nah, BL ini adalah berfungsi untuk lens breaks. Nah, apa itu lens break? Lens break adalah jeda baris di dalam teks. Nah, dengan kata lain, teks ini akan memberikan instruksi ke browser untuk melanjutkan konten berikutnya. Contohnya gini. Oh, maaf. Kayaknya kehilangan deh. Aduh. Nah, ini dia. Nah, contohnya gini, kita hapuskan BR-nya. BR-nya kita hapuskan, dia otomatis barisnya tidak akan terstruktur atau tidak, maksudnya tidak bagus dilihat begitu. Nah, itulah fungsi dari BR. Nah, ini, nah kalau kita masukkan BR, dia akan muncul seperti ini. Itu fungsi dari BR. Nah, jadi udah tahu kan apa input atau apa itu label. Nah, Nah, di sini saya udah bikin input tabel. Nah, value-nya kirim. Nah, dia akan tuliskan sini kirim. Nah, jika kita hapus dia akan menghapuskan juga. Kita ganti submit. Submit dia akan tulis submit juga. Nah, kita ubah namanya adalah simpan data. Nah, dia akan bentuk sebagai simpan data. Fungsi dari ini. Nah, input ini sebagai untuk membuat sebuah tabel. Nah, di sini untuk tabel submit. Nah, di sini digunakan untuk value ini adalah digunakan untuk mengisi nama yang ada di dalam tabel tersebut atau bisa kita simpan gitu. Nah, itulah fungsi dari value. Nah, untuk form action, ini. Nah, form ini adalah maaf so saya udah hampir habis karena penjelasannya tanpa jeda. Jadi form ini adalah sebuah elemen HTML yang digunakan untuk membuat formulir input. Nah, form action ini bisa untuk membuka ke formulir selanjutnya. Oke, kita contohkan. Di sini saya udah membuat dokumen satunya yaitu OOP OOP 1 ini adalah tugas yang sama isinya, cuma di sini saya menampilkan satu label dan satu input. Nah, di sini ada 3 input dan 3 label. Di sini ada 1 input dan 1 label. Nah, di sini adalah label dan di sini adalah inputnya, input atau masukannya. Nah, masukannya. Nah, jadi di sini tadi dari 3. Nah, ketika kita simpan, nah jangan simpan deh, biar mudah deh. Kita bikin lanjutan. Nah, lanjutan. Nah, di sini kita bikin terima kasih udah mendaftar. Terima kasih. Nah, terima kasih nih. Maksudnya nama ini Henry, terima kasih. Nah, jadi nah setelah kita bikin begini, nah dia ketika kita lanjutkan dia akan masuk ke OOP 1. Nah, kok bisa sih masuk ke OOP 1? Karena form action ini berfungsi untuk memberikan sebuah dokumen ataupun teks, tombol atau checkbox atau lainnya yang
yang berhubungan dengan pengumpulan data dari penggunanya. Itu adalah dari form action. Nah, metode ini adalah pengiriman. Nah, post. Jadi, dokumen ini akan dikirimkan ke sini, akan terhubung ke dokumen kedua. Itulah fungsi. Di sini boleh get, boleh post. Kalau get sama aja, post ke get itu sama pengiriman. Nah, dia akan membaca ke halaman berikutnya. Itu fungsi dari form action. Nah, itu adalah fungsi dari form action. Nah, jadi semua ini udah saya bahas, dan ini adalah ukuran, dan ini adalah paragraf, dan ini adalah untuk mengisi foto, dan di sini adalah nama sebuah label, di sini adalah input dari masukan nama. Contohnya misalnya nama saya adalah Henry. Nah, disinilah dia akan menginput, itulah contohnya. Nah, jadi label, input, image, hypertext one itu sudah saya bahas. Jadi guna for action ini adalah untuk bisa pengumpulan sebuah data ke dokumen selanjutnya. Contohnya itulah form action. Jadi lebih memudahkan. Metodenya boleh get, boleh post. Kalau get sama juga, dia akan mengirimkan sebuah data ke beranda berikutnya atau beranda ke berikutnya. Nah, jadi kita akan membahas ke CSS. Nah, apa itu sih CSS? Nah, CSS ialah suatu bahasa pemrograman yang menampilkan sebuah visualisasi dalam HTML. Itulah arti dari CSS. Nah, itu yang saya bilang tadi. Nah, CSS itu bagaikan bajunya, baju dari tubuh. Nah, tubuh kita itu ada di bagian body. Nah, jadi di sini saya CSS, saya menggunakan font Times New Roman. Saya suka dengan font Times New Roman, jadi saya gunakan Times New Roman aja. Untuk backgroundnya saya mengambil warna biru. Jadi untuk margin ruang di luar batas elemennya saya ambil 0. Untuk padding ruang di dalam batas elemen yang memberi jarak yaitu 0 juga saya isi. Nah, container ini adalah elemen satu teks. Nah, dia akan nge-tag. Nah, contohnya gini. Kan di body ini kan ada div class. Nah, div class ini adalah elemen untuk container HTML tersebut. Nah, dia akan menghubungkan ke CSS. Nah, body ini akan menghubungkan ke CSS. Itulah div class container. Nah, div class container ini berfungsi untuk menghubungkan CSS-nya ke dalam badannya. Nah, contohnya gini. Baju yang udah kita bikin, kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah, kan manusia itu kan punya tubuh. Nah, tubuhnya itu diselimuti ke bajunya. Itu fungsi dari div class container. Nah, itulah fungsinya div container. Nah, body ini sebagai tubuh asli, container ini sebagai bajunya. Nah, jadilah seperti ini dia. Nah, dengan saya mengambil posisi fixed dengan properti lebarnya saya ambil 80%, bisa juga sih pixel, lebih enak pixel gak sih? Nah, lebih enak pixel gak sih? Saya mengambil 80 pixel. Untuk marginnya itu ruang di luar batas elemen dalam jarak antara satunya saya ambil autonya aja. Text Alex itu teks berbentuk fixed saya ambil. Color. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, inilah gunanya dari kontainer. Contohnya gini. Saya kan ambil RGB dengan warna ini. Nah, selamat datang dia otomatis akan menjadi warna ini. Nah, sesuai dengan nah, jadi
Oke deh, saya nggak tahu ini warna apa, tapi kita ganti dulu warna putih. Nah, warna putih. Nah, ini warna putih. Nah, kenapa ya bisa begini? Karena div class kontainernya itu udah terhubung ke kontainer. Itu. Contohnya gini, kita ambil V. Kita ambil dengan huruf P di sini. P. Nah, dia akan berubah warnanya. Lihat. Nah, dia akan berubah. Itulah fungsi dari kontainer. Nah, kontainer input ini saya udah bikin yang baru lagi. Nah, jika kita udah menitikkan sebuah kontainer seperti ini, otomatis dia akan tidak terbaca karena cuman sampai di sini. Kalau ingin membaca ini, otomatis kita bikin ini apa ini? Kontainer input. Nah, di sini kita harus membuat div lagi di sini. Div. Nah, di sini div, di sini div lagi. Itu fungsinya div class container. Nah, div class container adalah menghubungkan body ke style. Itulah fungsi dari container. Nah, jadi pembahasannya belum, maaf. Kita kan udah belum mencoba nih, apakah terhubung antara OOP1 dengan OPP2 ini. Nah, dengan body dan form action nih, yang saya bilang sebelumnya. Apakah udah terdeteksi ketika kita post, apa ngirimannya, apakah dia menghubungkan ke dalam satu website? Baiklah, kita coba. Kita simak sama-sama, oke? Kita ini bisa berbentuk get, bisa juga berbentuk post. Baiklah, kita gunakan. Kita buka dulu. Nah, satu nih, kok satu? Oh, salah, maaf. Di sini OP1 dengan OP2. Ini kita buka. Baiklah, kita tunggu dulu. Maaf, saya tadi salah buka karena ada urutannya. Nah, di sini kita ganti font. Kenapa dia bentuk seperti ini? Karena saya mengambil fixed. Nah, kalau kita center, otomatis dia akan berubah. Bentar ya, kita ambil nih. Kita ganti center. Nah, sini center aja dari sini. Posisi Alex center, di sini center juga seharusnya. Nah, di sini center. Nah, dia akan menengah center, itu fungsi. Kalau fixed ini lebih bagus fixed sih. Masih bagus fixed, mending fixed aja lah. Tidak sesuai, kita ganti fixed aja. Oke, kita buka. Nah, ini kan udah terhubung nih. Nah, kita buka dulu. Nah, kita ganti nih. Ini namanya misalnya contoh Henry. Name 2307411102 085758514805. Nah, kita lanjutkan. Nah, dia akan masuk ke halaman berikutnya. Itulah fungsi dari form action. Nah, form action ini, nah dia menyimpan link pada dokumen yang mau dibuka untuk selanjutnya. Nah, di sini kan saya menggunakan dua dokumen. Nah, di sini saya juga udah bikin login Gmail, login HTML, index, ini project saya, jangan dibuka. Jadi di sini udah paham kan bagaimana menghubungkan satu website dan membuka lagi ke website berikutnya dan berikutnya menggunakan form action. Itulah fungsi dari form action. Form action ini adalah fungsi untuk membuka ke dokumen selanjutnya. Nah, tapi diwajibkan harus menggunakan metode post atau get. Nah, agar biar terbaca.
Itulah fungsi dari post atau get, metode post to get. Nah, jadi cuman sampai ini karena CSS, HTML udah saya jelaskan. Kalau HTML itu yang berarti bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman sebuah website, sedangkan CSS itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memvisualisasi sebuah HTML tersebut. Nah, itulah fungsi dari HTML dan CSS. Nanti setelah itu Bootstrap kan udah ada juga. Ya, Bootstrap itu ini dia. Nah, ini itu namanya Bootstrap. Nah, kalau JavaScript itu adalah script, tapi itu tapi nanti itu sangat susah sekali dan saya juga nggak paham. Cuman sedikit yang saya paham dengan JavaScript, tapi untuk CSS dengan HTML untuk bagi pemula semoga paham apa itu hypertext one, ukuran, paragraph, image search, form action, label input, label form, style, title, HTML, CSS itu udah saya jelaskan di sini. Silahkan disimak karena di sini sudah saya udah saya arahkan apa fungsinya atau segala macam itu udah saya arahkan, semoga paham dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata dan salah yang kurang dipahami mohon ampun jika ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini tugas Henry OOP pada hari Selasa udah selesai dan terima kasih.